Ada berapa jenis diet sehat yang efektif untuk tubuh? Jenis diet sehat yang efektif untuk tubuh sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang paling relate atau berhubungan dengan konsumsi pola makan orang Indonesia kita kenal dengan diet seimbang. Nah, apa itu diet seimbang? Diet seimbang itu yang kita kenal kalau Kemenkes bikin aturan itu namanya piring makanku, paling gampangnya gitu. Jadi di satu piring kita lihat itu dibagi 4, ada komposisi protein, sayur, buah, dan karbohidrat. Jadi sebelum memulai diet, hal apa saja yang harus diperhatikan sebagai pemula? Yang pertama, kita harus tahu banget kita tuh punya kondisi penyakit apa saja. Penyakit-penyakit tertentu yang sangat berhubungan dengan pola diet yang harus diatur adalah yang pertama misalnya diabetes, kemudian penyakit ginjal, kemudian yang ketiga darah tinggi, kemudian yang keempat ada alergi terhadap makanan tertentu, terus kemudian yang kelima penyakit yang terkait dengan keganasan. Yang keenam adalah penyakit-penyakit lain yang berhubungan juga dengan sensitivitas terhadap makanan tertentu. Jadi yang biasanya nanti keluhannya akan berhubungan dengan saluran pencernaan. Jadi setiap makan makanan yang mengandung tepung misalnya, perutnya agak nggak enak, agak kembung. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan pertama-tama ketika kita memulai diet. Karena satu orang dengan jenis orang yang lainnya itu pasti beda banget jenis diet yang bisa kita terapkan. Makin kesini pemeriksaan juga makin lengkap. Ada yang sekarang namanya tuh pemeriksaan nutrigenomik atau pemeriksaan yang lebih personalized untuk genetik kita. Kita tuh cocoknya makan makanan apa dan lebih baiknya atau lebih sensitifnya tidak mengkonsumsi makanan apa gitu. Pertanyaan berikutnya, apa saja tips atau kunci diet sehat untuk pemula? Nah, kalau tadi kita udah bahas pertanyaan pertama mengenai diet seimbang, kita harus tahu lagi nih tujuan diet kita buat apa? Nurunin berat badan, mempertahankan, atau justru meningkatkan berat badan? Ada kondisi penyakit tertentu yang ternyata memang butuhnya untuk mempertahankan atau justru meningkatkan berat badan. Karena jenis-jenis penyakitnya menyebabkan penurunan berat badan yang sangat banyak. Bagaimana sih pola makan diet sehat untuk menurunkan berat badan? Oke, kalau ada 3J, jenis, jumlah, sama jadwal. Yang paling penting untuk diperhatikan. Untuk jenisnya, gunakan piring makanku tadi. Jadi setiap kali makan komposisinya papa mama sebaiknya menggunakan si piring makanku tadi. Harus ada karbohidrat dengan jumlah yang cukup, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein yang cukup. Itu untuk jenisnya. Kemudian jumlahnya. Nah, jumlahnya setiap orang nih harus dihitung berdasarkan kebutuhan kalori tiap orang. Biasanya nanti kita hitung berdasarkan kalkulasi, bisa pakai rumus Harris-Benedict atau pakai kalkulasi yang lain, dikalikan dengan faktor aktivitas fisik atau faktor stres. Kalau misalnya kita lagi sakit, nanti keluar tuh kebutuhan kalorinya berapa. Terus yang kemudian jadwal makan. Jadwal makannya harus ada setidaknya 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan. Tapi kalau tujuan kita menurunkan berat badan, jumlahnya ini harus kita batasi kalorinya. Apa saja jenis olahraga yang aman untuk diet? Nah, ini penting nih. Kebanyakan orang yang berat badannya itu obes sampai sudah obes 2, itu harus hati-hati ketika memilih jenis olahraga. Kenapa? Karena ketika memang obesnya itu sudah berat atau sudah obes morbid, biasanya itu lututnya udah mulai terjadi osteoartritis atau peradangan pada sendi lutut karena berat badan itu sendiri. Karena dia bebannya berat sehingga tumpuan lutut juga bebannya kan berat tuh papa mama, sehingga ya memang lama-lama terjadi peradangan. Jadi apa yang aman? Yang paling aman itu berenang sama sepeda statis. Tapi paling aman banget sebenarnya berenang papa mama.